Dan ini brandnya juga sudah ada di seluruh Indonesia juga, Pak Edi. Ya, dan ini bukan produk brand baru ya. Jadi memang mobil-mobil EV dan mobil-mobil hybrid akan menjadi primadona nanti ya. Perangkat-perangkat dalam artian ini adalah plug and play kits buat mobil-mobil tertentu gitu. Jadi kita carikan Oke, Kak Trans, jadi kita hari ini kedatangan lagi ada beberapa komponen yang ada di depan kita. Ini ada speaker, ada, nanti kita akan ngobrol juga bareng Pak Edi. Pak Edi, halo, apa kabar Pak Edi? Halo Jupe, apa kabar? Baik Pak Edi. Ya. Kita ini ada salah satu brand yang saya dengar-dengar katanya mungkin brand ini tuh sudah ada jauh bahkan sebelum Cartens sudah seperti ini, Pak Edi. Dan sebelum kita ke sana, bahas yang ke sana juga, Pak Edi. Kadang juga kita ada beberapa viewers kita yang memang mungkin baru banget untuk baru mau terjun ke dunia car audio nih, Pak Edi. Dan mungkin ada banyak pertanyaan seperti kayak misalkan contohnya kayak kenapa sih orang tuh upgrade audio mobil padahal tuh yang dari factory-nya aja udah bunyi atau udah bagus gitu. Nah, biasanya Pak Edi kalau nemuin pertanyaan kayak gitu, biasanya Pak Edi jawab apa ya tuh? Kalau untuk biasanya sound system bawaan factory itu beda-beda ya. Tergantung brand mobil, tergantung harga mobil ya, tipe mobil A, tipe mobil C. Bukan berarti yang factory sound system dengan embel-embel brand-brand terkenal ya. Itu juga sudah oke gitu ya. Jadi balik lagi lah ke pemilik mobil, balik lagi ke bagaimana kuping pendengar dari pemilik mobilnya, apakah dia sudah cocok apa belum. Gitu loh. Tapi kita memang memberikan solusi untuk mengupgrade-nya gitu. Oke. Nah, kemudian juga sekarang kan kita syuting ini bulan Mei ya teman-teman ya. Dan untuk dari Cartens Audio Jakarta ini sendiri sekarang di bulan Mei ini atau di bulan-bulan sebelumnya ada lagi banyak proyek apa, Pak Edi? Yang pasti banyak proyek mobil EV ya, mobil hybrid balik lagi ya, karena memang harga BBM-nya luar biasa ya. Kenaikannya memang ya akhirnya klien-klien kita ya beralih dari mobil-mobil yang berbahan bakar biasa ke mobil EV atau memang mencari mobil hybrid ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang customer-customer yang masih memiliki mobil-mobil klasik yang memang collectible atau memang yang legend itu memang harganya nggak berubah ya kalau kita lihat, memang masih tetap ada. Jadi peminat dari mobil hybrid juga sebenarnya masih banyak juga dan yang datang untuk di-upgrade sama audionya pada mobil hybrid masih banyak juga, Pak Edi ya. Dan sekarang kita juga mau ngebahas Kak Trans ya, karena di depan kita sudah ada produknya, kemudian juga lengkap sih sebenarnya di sini ada perdamai juga, Pak Edi ya. Dan kita juga akan tanya bagaimana fitur kemudian juga hasil yang dikeluarkan dari komponen-komponen ini, bagaimana nanti plus minusnya juga akan kita obrolin bareng Pak Edi. Nah, sebelum kita ngomongin ke barangnya, Pak Edi, kalau untuk perkembangan audio mobil di Indonesia tuh awal tahun ini tuh seperti apa sih yang sekarang mungkin Pak Edi soroti gitu kan? Perkembangan audio mobil ya mungkin karena transisi dari mobil biasa ke EV, tapi kan mobil EV juga sudah berlangsung cukup lama ya, 2-3 tahun ya, tapi memang mobil-mobil brand baru kita memang banyak sekali ya. Setiap bulan mungkin ada merek baru ya. Memang agresif sekali dari pabrikan EV China itu, dan memang kita harus pelajari ya. Mobil ini apa yang bisa kita upgrade, terus komponen apa yang memang kita bisa tawarkan, dan memang perkembangannya cukup bagus sebenarnya ya. Kita banyak dapat mobil-mobil baru, misalnya kayak ada Geely X2 tadi yang kita kerjakan, Jayco, J5, J6, J7 dan lain-lain, memang termasuk juga BYD-nya ya. Jadi memang mobil-mobil EV dan mobil-mobil hybrid akan menjadi primadona nanti ya. Nah, kalau ngomongin soal brand-brand mobil yang memang baru banyak muncul ke atas nih, Pak Edi. Kalau cara penanganan Cartens Audio Jakarta itu kalau menemukan mobil-mobil yang memang belum pernah sama sekali dikerjakan, itu nanti penanganan seperti apa, Pak Edi? Apakah memang harus dicoba dulu dan ngomong ke klien ya bahwa kita belum pernah dan kita akan
tetap mencoba untuk mungkin akan menginstalasinya seperti itu, Pak Edi? Yang pasti adalah yang untuk mobil-mobil baru memang kita harus assessment dulu ya bagaimana lokasi speakernya ya, penempatan speakernya, terus bagaimana juga peletakan speaker AB, tweeternya, midbassnya, sistemnya berapa titik, terus misalnya mau nambah sub seperti apa. Terus yang kita mau cek juga apakah di market itu sudah ada kabel-kabel plug and play-nya, jadi kita bisa langsung sistemnya plug and play tanpa harus motong-motong. Jadi memang itu yang harus kita cari ya. Pada dasarnya berarti basic dari sistem audio pada sebuah mobil tuh memang semuanya sama aja, mungkin beberapa ada perbedaan. Biasanya dari perbedaan dari mana aja tuh, Pak Edi? Yang beda itu mungkin kalau yang pabrikan mobil yang sudah bekerja sama dengan misalnya brand-brand audio mobil terkenal, bukan audio mobil, audio yang terkenal ya misalnya. Dan memang banyak posisi speakernya yang memang kita tidak bisa kita modifikasi, misalnya ada di dalam jok di dalam jok ada speakernya, terus di plafon ada speakernya yang bisa kita ganti kan karena posisi-posisi mainnya aja ya, bagian pintu, di dashboard, di pilar gitu. Beberapa yang memang jarang kita rubah-rubah, misalnya yang di plafonnya, karena memang kalau misalnya kita mau ganti kan resikonya adalah kita menurunkan plafon semua ya, jadi tidak mungkin kita menurunkan plafon hanya untuk mengganti satu komponen speaker gitu. Jadi memang beberapa yang memang kita bisa maksimalkan ya kita ganti dengan yang aftermarket. Jadi lebih ke arah penempatan dari speakernya itu sendiri. Betul. Ya. Kalau untuk market audio mobil di Indonesia tuh sebenarnya sekarang tuh arahnya kemana, PD? Atau karena kan orang juga mulai serius soal kualitas, atau mikir masih banyak yang asal ya udah bunyinya kenceng aja gitu. Kalau di Jakarta, karena market kita memang di Jakarta ya, memang permintaan customer kita lebih banyak ke OEM Lux atau premium sound OEM Lux yang memang ingin mengupgrade kualitas suaranya tanpa menggantikan penampilan interiornya gitu ya. Jadi memang itu yang dipakai untuk daily use. Terus kita ingin bagaimana memfungsikan tampilan interiornya gitu ya. Dan kita didukung sama dengan Auto Fit Perfect ya. Jadi sesuatu yang memang belum ada kita bisa ciptakan, kita print ya, kita desain, kita bikin baru biar bisa mendapatkan kesan OEM Lux-nya ya gitu loh. Dan posisi-posisi speaker yang misalnya cuman mid bass aja ya, kita ingin mendapatkan hasil lebih bagus nih. Jadi gimana caranya kita bisa nambahkan menjadi two way system ya di bagian belakang dengan dudukan 3D printing yang memang bisa kita letakkan buat tweeternya seperti itu. Jadi memang bisa dapetin sistemnya tadinya cuma 6 speaker, sekarang bisa jadi 8 speaker atau memang 10 atau 12. Nah tadi sedikit menarik tuh PD, ada Pak Edi sempat bilang bahwa ada Auto Fit Perfect 3D by Kartaso Jakarta. Nah itu boleh nggak Pak Edi dijelaskan sedikit, karena mungkin ada banyak viewers kita yang memang baru nonton channel ini mungkin Pak Edi. Divisi kita ya, Auto Fit Perfect itu curated by Kartens itu memang kita buatkan per tipe mobil ya. Perangkat-perangkat dalam artian ini adalah plug and play kits buat mobil-mobil tertentu gitu. Jadi kita carikan soket-soket ya, misalnya soket plug and play DSP-nya, soket speakernya, soket tweeternya ya, backringnya, sesuatu yang udah ada di market ya kita tinggal gabung aja. Tapi kalau misalnya belum ada di market, kita coba desain sendiri, kita print sendiri biar bisa dapetin satu kitnya untuk pemasangan plug and play di mobil-mobil yang memang di request untuk OEM look. Seperti itu ternyata untuk Auto Fit Perfect di Kartaso Jakarta. Nah, kalau untuk para newbie yang memang baru pertama kali kepikiran untuk upgrade sistem audio mobil, Pak Edi, sebelum spend rupiah pertama tuh hal yang paling yang harus diperhatikan tuh apa, Pak Edi? Pilih dulu lah kira-kira misalnya genrenya apa. Genrenya gitu, apa? Ya. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade audio nih, yang pasti adalah kita ingin menikmatinya ya, gitu loh. Saya suka bass ya, berarti saya harus nambah subwoofer gitu ya. Saya suka detail suara yang memang jelas ya, saya harus ganti speakernya gitu ya. Tidak bisa dengan mobil-mobil yang sudah ada, speakernya udah ada 6 nih gitu ya. Kita tambahkan DSP ampli doang. Ada peningkatan? Pasti ada. Tapi kualitas seberapa jauhnya yang bisa kita dapatkan hanya dengan menambahkan DSPN. Karena memang factory speaker itu memang kita tidak bisa bilang itu high quality karena memang low quality karena memang under budget ya. Biar di press budgetnya dengan menggunakan komponen-komponen yang memang lebih murah di marketnya gitu. Nah itu dia untuk para pemula ya, newbie atau apapun itu yang baru mau terjun ke car audio, yang sudah siap mau upgrade, tinggal cari genrenya, siapkan budgetnya juga. Nanti sistem audio mungkin menyesuaikan dengan budgetnya juga kali ya Pak Edi ya. Ya, yang pasti adalah budgetnya mau dipakai dulu buat apa nih? Gitu ya. Misalnya, kalau saya lebih prefer
ganti dulu speakernya ya. Minimal ada perbedaan antara suara yang kita ingin, dan tapi memang audio itu tidak bisa hanya cuma ganti speaker terus kita dapetin apa yang kita mau, terus harus ada DSP-nya karena memang harus dituning lagi ya suara-suaranya gitu loh. Kadang-kadang bisa over treble, bisa underbass, jadi memang harus di atur lagi balance ya. Dan kedua adalah pada saat kita butuh bass ya memang tidak bisa depend sama mid bass gitu ya, harus ada subwoofernya lagi gitu. Hal-hal yang memang bisa dikonsultasikan kepada installernya biar sistemnya memang sesuatu yang cocok gitu. Nah ngomongin soal pemula ya Pak Edi ya, karena kan pasti untuk pemula atau orang yang baru mau terjun ke car audio itu kan pasti bingung nih, brand apa yang cocok untuk pemula instalasikan di mobilnya. Berhubung di depan kita ini juga sudah ada beberapa produk di sini. Brand apa sih Pak Edi? Performa ini kita dulu sejak saya main audio ya 2026 memang sudah sering jual amplifiernya ya. Memang ini memang produk in-house ya. Dalam artian in-house itu adalah brand yang memang milik Indonesia gitu ya. Dan produk-produknya memang line up-nya ada mulai dari speaker, power, DSP-M, terus subwoofer aktif, memang lengkap ya. Dan ini memang diperuntukkan untuk para newbie misalnya ya. Gitu. Jadi memang yang ingin mendapatkan kualitas suara nih, gue newbie nih gitu ya. Dengan budget yang tidak cukup tinggi ya, bisa mendapatkan produk-produk yang dari Performa ini. Tapi kalau untuk kriteria dasar yang harus diperhatikan saat memilih produk audio mobil tuh apa aja Pak Edi? Biar supaya yang newbie ini bisa langsung tercerahkan ya Pak Edi. Jadi untuk produk di market ini kan banyak sekali ya. Hindari produk-produk yang brandnya plesetan. Brand plesetan, brand yang plesetan ya, karena memang itu udah pasti sesuatu yang cukup absurd ya, dalam artian kita nggak tahu factory-nya apa, kita nggak tahu distributor yang mana gitu ya. Mending milih memang produk yang ini brand in-house nih ya, brand in-house dari Indonesia. Kayak Performa kan emang in-house ya, bukan sesuatu yang memang produk yang plesetan gitu ya. Kayak misalnya Toyota jadi Coyota gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang memang udah absurd gitu ya. Nah itu udah mencurigakan lah ya. Jadi jangan pilih produk-produk yang memang bahasanya plesetan gitu ya, atau cuma diganti T jadi C gitu ya, nggak boleh gitu. Nah kayak misalnya ini Performa ini udah bermain di audio ini udah cukup lama ya. Saya main ini juga udah cukup lama juga, kita udah hampir 23 tahun, 24 tahun ya. Performa dulu kita pakai amplinya banyak sekali dulu, cukup lumayan banyak yang kita pakai, dan memang tidak ada trouble sama sekali ya. Di sana memang produk-produk yang memang factory-nya memang bisa khusus untuk membuatkan produk yang memang bagus gitu. Kayak sama Adidas jadi Abibas gitu ya. Jangan beli yang KW-KW atau beli yang memang plesetan-plesetan kayak gitu. Memang kalau misalnya mau beli murah ya sekalian beli aja misalnya Kodachi gitu misalnya. Lebih murah memang jelas itu kan ada gitu. Nah, kalau untuk dari brand Performa sendiri Pak Edi, dia itu posisi di dunia audio mobilnya itu seperti apa Pak Edi? Kalau untuk harga ya, kita lihat level harganya ya, itu range-nya kalau nggak salah di 1,5 juta, di 1, berapa juta. Memang produknya tidak terlalu tinggi ya, bisa bermain di kelas entry lah ya. Kayak misalnya kita ada speaker split ya, ini kan speaker splitnya ini standar banget ya. Kalau misalnya kita lihat casingnya kayak begini ya, basketnya menggunakan kaleng begini ya, udah pasti entry level ya. Terus basketnya menggunakan glass fiber cone seperti ini ya, karetnya sudah rubber, suranya sudah rubber ya. Memang ini memang produk-produk entry ya, ditambah dengan tweeternya yang model slim gitu ya, bisa ditambah di tempat OEM ya, dan ada koaksialnya juga ya. Jadi seperti ini. Jadi memang itu produk-produk speaker yang memang dipakai buat para pemula untuk menggantikan sistem audionya gitu ya. Jadi artinya cocok untuk menggunakan speaker dari Performa ini, karena mungkin bisa nanti siapa tahu setelah itu mau upgrade lagi jadi tahu bedanya tuh ya Pak Edi, dari bawah ke atas gitu ya. Dan produk ini sudah bisa didapatkan di dealer Performa se-Indonesia ya. Jadi memang ini tersedia di semua, bukan hanya di Karten aja, memang tersedia di seluruh dealer Performa yang ada di Indonesia gitu. Nah, selain ada speakernya Pak Edi ya, kan di sini juga ada beberapa juga nih. Nah, kalau untuk kualitas itu, kualitasnya Performa ya Pak Edi ya, itu setara dengan brand premium lain yang mungkin udah dikenal pemula belum? Apa yang bikin Performa tuh stand out gitu Pak Edi?
Kalau kita bandingin saya nggak berani ya, karena memang bukan tugas saya buat ngebandingin levelnya. Jadi balik lagi ke customernya ingin pakai merek apa yang menurut dia memang dia cocok ya, mau brand A, brand B atau performa ini silakan gitu ya. Katanya itu bisa dibandingkan secara harga, secara value, terus secara kualitas bagaimana. Tapi yang pasti adalah saya bisa menjamin bahwa performa ini dipegang oleh distributor yang memang sudah lama bermain di audio dan tanggung jawabnya juga punya tanggung jawab penuh gitu. Jadi bukan produk-produk yang kita nggak tahu distributornya siapa, pabriknya siapa, kita nggak jelas ya. Dan produknya juga bukan hanya speaker ya. Kita bisa lihat ada DSP ampli, ada subwoofer aktif juga, ada subwoofer pasif, amplifier dan lain-lain. Memang line up-nya banyak. Nah karena memang di sini sudah ada performa Pak Edi, kita saya mau lebih fair sedikit nih Pak Edi ya. Kalau misalkan ada yang tanya kapan sih saya harus pilih performa dan kapan sebaiknya saya tuh pilih brand lain kayak gitu. Pertama balik lagi, kita mau milih A atau B tergantung brand positioningnya bagaimana ya. Kamu kenal dengan brand A nggak? Kamu kenal dengan brand B nggak? Kamu kenal dengan brand C nggak atau tidak? Atau memang kamu pernah dengar suara performa nggak gitu loh? Atau kamu pernah dengar suara brand A atau brand C? Silakan. Dan dari segi harga biasa levelnya mirip-mirip ya. Di pasaran kalau kamu buka Tokopedia cek gitu ya, keluar tuh banyak banget tuh gitu ya. Mereknya banyak banget, produknya banyak banget. Yang pasti adalah ini brand plesetan, buang gitu ya. Cari aja brand yang memang brand in-house ya. Mau mereknya sesuatu yang baru atau memang sesuatu yang memang ada di Indonesia ya silakan gitu ya. Terus bagaimana installernya ya. Kedua adalah installernya yang menjual ini punya kapabilitas apa enggak ya. Karena memang speaker itu tidak bisa dipasang langsung bunyi gitu ya. Memang harus ada effortnya lagi, pasang backlight yang bagus, pasang peredamnya, ini ada butir rubber di sini ya. Pasang peredamnya yang bagus, terus instalasi speakernya bagus apa enggak. Ada crossover pasifnya kalau nggak salah ini kan. Ya pasang juga bagus apa enggak. Terus kalau misalnya mau ditambah DSP ampli kayak tadi itu ya, performa yang 8 channel ini bisa nggak disutel lagi gitu ya, kan karena dia ada tuning prosesnya dan lain-lain. Terus misalnya kurang bass, tambah lagi subwoofer aktif, dibojok atau gimana gitu. Nah kalau untuk kualitasnya lah untuk di entry level ya Pak Edi ya. Kemudian kalau diinstalasikan juga di mobil-mobil bensin juga lah mobil bensin kayak gitu. Nah tapi kalau gimana kalau untuk yang para pemilik mobil-mobil EV nih Pak Edi nih, apakah ini nanti akan berpengaruh kepada kelistrikan dari mobil EV nih Pak Edi? Kalau untuk mobil EV udah sering kita bahas ya di podcast kita ya. Memang mobil EV itu tidak perlu takut untuk masalah bagaimana konsumsi listriknya, bagaimana dengan pemasangannya, karena memang teknologi sudah mendukung untuk pemasangan audio. Terus juga konsumsi range mileage dari mobil EV itu tidak tergantung sama sistem audio yang kita pasang. Karena memang baterainya kita tidak mengambil dari sistem baterai mesinnya ya, karena kita mengambil dari aksesoris ya. Yang pasti yang akan berbeda adalah pada saat kita menambah sesuatu komponen, konsumsi baterainya untuk yang low voltage ya, baterai aksesorisnya itu pastikan kemungkinan pemakainya akan bertambah ya. 5 ampere, 10 ampere. Nah, yang harus kita perhatikan adalah memang baterainya. Baterai yang kecil ya, bukan baterai yang gede, karena baterai gede kita nggak akan berani ngapa-ngapain karena memang itu dipakai buat suplai mesin. Buat motor dan lain-lain, motor mesin ya, motor penggerak rodanya, dan tidak ada hubungan dengan audio. Nah kalau kita ngomongin ke yang lain nih Pak Edi ya. Sekarang saya pengen turun ke lapangan. Sebenarnya tuh apa sih Pak Edi yang dicari untuk dari klien Cartens, dan buat pemula tuh gimana cara memahami komponen audio mobil yang bener-bener tuh tanpa harus pusing banget gitu? Sebenarnya pasang audio sih nggak pusing banget, kecuali memang kalau misalnya salah milih workshop aja gitu ya. Salah milih workshop, hasilnya nggak bagus, budget yang sudah dikeluarkan memang tidak maksimal gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi perbedaan. Semua yang kita lakukan di sini harus ada namanya knowledge ya. Skill dari knowledge-nya, bagaimana pengalaman tokonya, memang kita harus perhatikan di situ ya. Kalau jadi user ya. Jadi user untuk portfolio workshopnya memang harus jadi patokan ya pertama. Terus kedua adalah produk yang Anda pilih itu produk yang memang ada nggak di market gitu loh. Ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul ya. Banyak di market itu kalau harus perhatikan, banyak merek-merek yang tadi saya bilang ya,
plesetan mereknya atau memang yang memang meniru ya brand-brand yang sudah terkenal dan itu palsu. Ya kayak termasuk vokal pun ada ya gitu, ada palsunya, jadi memang harus hati-hati ya. Nah kalau performa ini nggak mungkin dipalsuin, nggak mungkin gitu karena ini brand in-house dan harganya juga nggak tinggi banget, jadi yang malsu juga ngapain juga saya malsuin sesuatu yang bukan versi yang tinggi banget gitu ya sampai orang ketipu, nggak gitu. Memang ini produk yang memang punya pabriknya sendiri dan ini merek in-house Indonesia dan memang sudah lama bermain di audio. Jangan sampai ada yang ngikutin jadi performi nanti. Ya itu namanya kalau misalnya kayak gitu ya namanya satu hal yang apa ya namanya cukup buang-buang tenaga sih buat kalau yang bilang ya memasukkan produk-produk seperti ini. Gitu. Nah untuk klien yang datang ke Kartans tuh biasanya paling sering tuh ngomonginnya apa tuh Pak Edi? Apakah pengen bass yang lebih dalam atau vokal yang lebih jelas atau ada request lain seperti suka dengerin instrumennya aja tanpa vokal kayak gitu? Yang pasti adalah datang ke Karten ingin hasil audionya memang lebih asik ya. Lebih nyaman, lebih asik di luar dari misalnya kualitas vokalnya, detail seperti apa, bassnya seperti apa gitu ya. Dan biasanya kita punya demonya di workshop kita ya. Tes dulu Pak gitu, kira-kira cocoknya seperti apa ya. Karena kita banyak banget brand yang bisa didengarkan di Kartens ya, di workshop, di showroom terutama. Terus sistem itu punya levelnya ya. Level harga misalnya speaker harga 1,5 juta, 3 juta, 5 juta sampai yang 1M, 2M ya. Itu memang akan berbeda secara kualitas suara gitu. Nah, di sini kan juga sudah ada peredaman dari performa juga ya Pak Edi ya. Dan ini memang bahannya butir rubber nih Pak Edi. Butir rubber. Jadi memang kalau untuk yang sekarang model-model peredam sekarang ya sudah ada aluminiumnya ya, ada lapisan coating aluminiumnya, dan ada juga bahan namanya butir rubber di bagian belakangnya. Jadi memang sudah bahan-bahan yang berbau aspal gitu udah enggak ya. Terus memang ini di market banyak banget lah ya untuk peredaman. Yang pasti adalah kalau untuk milih peredaman, satu hal yang harus dipastikan adalah apakah memang itu layernya memang itu aluminium tin aluminium ya. Bisa dibedakan antara film aluminium sama yang tin aluminium. Bedanya apa tuh Pak? Kalau misalnya tin aluminium ini kalau misalnya kita kupas gini antara butir rubber sama tin aluminiumnya pasti kaku. Kaku ya. Kalau yang berbau-bau apa namanya agak-agak nyeleneh biasanya bukan kelihatannya seperti aluminium, tapi begitu kita buka itu dia cuman kayak plastik. Gitu. Jadi memang dia bukan menggunakan aluminium dan harganya ya mungkin kalau yang bahan-bahan begitu secara produksi mungkin akan murah tapi dijual tinggi ya karena mereka klaimnya ini aluminium ya, memang harus apa namanya jeli lah ya sebagai pembeli kita memang harus jeli. Jadi artinya kalau bahan yang kayak gitu perbedaan di fungsinya pun setelah diinstalasi pasti akan jauh beda. Karena memang kita dengan adanya bahan aluminium itu dia membuat lapisan di rongga itu agak rigid ya. Jadi akan berbeda sama yang model-model yang berbau aluminium tapi sebenarnya itu tin film aja. Nah, untuk banyak orang kadang yang pikir audio mobil itu sama dengan audio rumah tuh Pak Edi. Pasang speaker bagus langsung enak padahal tuh kan beda banget ya Pak Edi ya. Nah, apa perbedaan paling mendasar antara audio mobil versus audio rumah yang mungkin harus sedikit dipahami oleh banyak yang pemula atau newbie Pak Edi? Di mobil itu ada kesulitan satu ya, posisi dengar kita nggak center, nggak sweet spot kalau orang ngomong ya. Kita nggak dengar posisi speaker itu kiri dan kanan mempunyai jarak dengar yang sama ya. Kita kalau di rumah bisa dengar posisi, saya cari sweet spot kayak kita nonton di bioskop juga kita cari sweet spot. Nggak ada yang mau duduk pinggir banget kecuali mau pacaran ya. Kalau mau nonton memang mendengar ya harus tengah-tengah ya. Level juga eye levelnya juga harus bagus. Sorry. Dan memang kalau untuk di rumah ya kita gampang, tinggal posisi duduk aja suara bisa enak. Kalau di mobil kan kita nyetir ya. Posisi kita terlalu dekat ke kanan ya, tweeter ke kanan, mid-bass ke kanan, kiri kita bisa langsung direct ya, suaranya bisa pincang, bisa kedengarannya agak ke kanan gitu ya. Dan itu yang menjadi kesulitan di mobil. Wah, kalau udah kayak gitu Pak Edi, apakah itu harus sebelah kanan dan sebelah kiri itu disamakan untuk posisinya atau memang dari settingannya yang supaya kalau kita duduk di sebelah driver itu atau kita di bagian drivernya merasakan ya tetap masih seperti kita di center gitu Pak Edi? Nah itu nanti datang dengan prosesor ini ya. Jadi kenapa kita harus menambah prosesor, karena dia bisa mengatur semua yang kita butuhkan ya, termasuk leveling ya, equalizing, terus
time delay ya, dalam artian kita bisa mengatur jarak datang ke suara dengan menggunakan sebuah produk prosesor, terutama kalau misalnya kayak performa gini ya 8 channel, kita bisa setting misalnya depan aktif Twitter 4 channel, belakang ada mid bass 2 atau memang ditambah subwoofer gitu. Oh, kayak gitu kata Ras ya. Jadi tentunya itulah tadi yang Pak Edi bilang, harus pilih workshop yang tepat juga, karena mungkin hal seperti itu mungkin akan dijelaskan juga kepada klien kalau kliennya bertanya atau butuh dijelaskan ya Pak Edi. Betul. Jadi memang ini bukan sesuatu yang Anda beli langsung bunyi gitu ya. Memang harus dituning lagi, diproses lagi, dan paket seperti ini memang paling simple ya. Jadi two way split depan ya, tambah peredam lagi bagian pintu-pintu, speaker belakang koaksial ya, di bagian pintu belakang satu buah DSP untuk ngedrive misalnya depan 4 belakang 2 6 sama subwoofer. Subwoofer bisa dipasang di pojok gitu ya. Nah itu udah simple. Ini paket entry yang memang sudah cukup untuk pemain pemula biasanya. Oh iya, ini bisa langsung jadi satu paket ya, Pak. Speaker depan, speaker belakang koaksial, ada prosesor juga, ada subwoofer aktifnya juga. Betul, ini udah satu paket. Betul. Tambah ada peredamannya juga. Nah, ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan pasti Pak Edi, terutama untuk para pemula atau newbie yang baru mau terjun ya. Sebenarnya tuh untuk mobil yang bagus benar-benar meningkatkan mood berkendara nggak sih Pak Edi untuk sistem audionya? Karena mungkin juga pasti pertanyaan tuh pasti kalau di-upgrade audionya akan nambahin mood, nemenin kerja nggak ya, atau jalan keluar kota bareng keluarga gitu. Kalau habis masang audio hasilnya bagus, ya pasti nambah mood ya. Kalau misalnya habis dipasang audio malah tambah pusing, ya malah marah-marah mood ya gitu ya. Memang suara itu memang harus disetel sampai secara kuping nyaman ya. Beberapa yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang level balance-nya, posisi fokusnya ya, bassnya tidak nyambung sama mid bass depan sehingga suaranya bassnya hilang, atau satu posisi enak satu posisi enggak. Terus level tweeternya juga tidak nyambung juga dengan mid bass sehingga tweeternya jadi lebih kasar, lebih tajam, suara jadi bright ya. Hal-hal seperti itu yang memang harus diperhatikan pada saat kita bangun audio ya. Dengan audio yang bagus ya, misalnya di mobil saya juga kita pasang audio ya kalau jalan jauh ya pasti lebih enak dengar musik yang nyaman, ada bassnya, pengen kencengin terus. Kalau udah nyaman, udah dapet enak nih, pengen kencengin terus gitu. Tapi tetap hati-hati juga ya Pak Edi di dalam berkendara juga teman-teman. Nah, tadi kan kalau untuk speakernya kan penempatannya udah jelas tuh Pak Edi, bisa ditempatkan dengan OEM Lux, kemudian Twitter juga sama. Dan di sini ada dua komponen yang mungkin pemula juga ngeliatnya juga, ini mau ditaruh di mana nih? Mungkin ya ada yang bilang juga ini bisa dibilang mungkin besar karena belum pernah juga untuk mengupgrade sistem audio. Nah, kira-kira Pak Edi ini akan ditaruh di sebelah mana nih untuk prosesor sama subwoofer aktifnya? Boleh lihat nggak itu DSP-nya ya? Boleh. Jadi kalau misalnya DSP gini kan dia ada high level input ya. Ini yang biasa kita lakukan pemasangan plug and play dengan sistem OEM. Jadi dari head unit OEM masuk ke sini ya, terus masuk lagi ke amplifier bawaan ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti yang menjadi processing untuk suara-suara ini, speaker ini ya. Atau memang kalau misalnya mau nambah amplifier ya, kita menggunakan fitur dari output RCA ini ya. Jadi memang ini yang langsung ke amplifier. Nah, DSP-DSPM ini di pasaran ini banyak sekali marketnya ya. Yang pasti adalah pilih yang memang merek-merek yang memang sudah ada ya, bukan sesuatu yang memang berbahasa plesetan dan lain-lain. Dan workshopnya memang bisa melakukan tuning untuk prosesor ini. Jadi yang harus kita perhatikan memang sesuatu yang misalnya kita datang ke workshop ditawarin ya, ini pasang ini biar lebih bagus gitu ya. Terus kita begitu dipasang nggak dituning, ya berarti kan belum bagus gitu ya. Memang harus ada prosesnya lagi untuk melakukan tuning untuk di sana. Nah, seperti ini juga dia ada misalnya fitur-fitur kayak misalnya performa ini ya untuk 8 channel. Saya belum dapat harganya sih ini berapa ya. Dia sudah ada, ini namanya USB tapi saya nggak tahu. Kalau misalnya ini benar USB audio, dia bisa langsung kita colokin flash disk ya, dengan lagu-lagu file HRS dia bisa langsung play. Oh bisa di situ ya. Betul gitu. Tapi harus punya controller lagi pastinya ya untuk akses buat USB-nya dan lain-lain, buat pindah lagu dan lain-lain. Dan pasti adalah ini saya nggak tahu, saya belum lihat speknya, tapi mungkin ini pasti ada Bluetooth-nya biasanya. Ya. Ada Bluetooth-nya. Ini pasti ada Bluetooth-nya. Harusnya ada Bluetooth karena memang sekarang koneksinya via streaming. Via streaming gitu, semua. Semua ke DSP semua ada streamingnya. Nah penempatannya biasanya dekat amplifier bawaannya atau memang bisa di tempat lain Pak Edi? Kalau karena ukurannya kecil ya, cuma setelapak tangan gini, biasanya memang sedekat mungkin dengan sistem OEM-nya ya, di bawah jok, bukan di bawah jok, di bawah konsul ya. Mobil-mobil listrik itu udah sangat kosong ya.
sangat kosong dibandingin mobil-mobil zaman dulu yang padat gitu ya, penuh dengan wiring dan lain-lain. Kalau mobil EV kalau kita lihat di bawah konsol itu semua sangat kosong. Jadi tinggal dibikin bracket aja ya, bikin bracket biar aman, pasang. Terus ini koneksi kabelnya plug and play langsung ke OEM. Langsung ini masuk lagi ke speaker ini ya. Udah bunyi ya. Tinggal nambah active sub. Ya, aktif sub ambil dari channel terakhir misalnya RCA, langsung colok sini sudah ada bassnya. Gitu. Oke, kedengarannya simple ya kalau dengerin ada kabel PNP segala macam colok. Nah, kalau untuk mobil EV populer di Indonesia itu kan ada BYD, Wuling, Hyundai, Kia ya, kemudian Geely juga yang ada di Jakarta sama Jayco tuh yang terakhir Pak Edi. Karena tadi Pak Edi mention biasanya udah pada kosong semua tuh Pak Edi. Apakah memang ada kesulitan lain nggak untuk menginstalasi di mobil-mobil EV seperti yang tadi tuh? Enggak juga sih. Kalau misalnya itu ya kita udah mobil baru ya pasti customer pengen tahu ya bagaimana kita bisa melakukan instalasinya ya. Kayak misalnya mobil-mobil baru kayak pertama kali kita selalu lakukan BYD Seal, Lion, Denza termasuk pun gitu. Komponennya sudah ada lengkap semua, bisa disupport ya. Dan mobil-mobil yang baru akan datang Chery, Jayco, karena kan tiap bulan mungkin tiap 3 bulan ada mobil baru ya. Wuling REV, terus keluar lagi Darion gitu ya. Kayak Darion pertama kali datang ya kita cek dulu sistemnya berapa, sistem apa yang mau kita tawarkan kayak gitu-gitu. Oke, nah untuk performa di mobil EV apakah ada treatment khususnya kah Pak Edi atau settingan khusus atau pendekatan yang memang butuh perhatian lebih dibanding dengan mobil i1 bensin Pak Edi? Nggak ada sih. Jadi untuk paket seperti ini bisa didapatkan di dealer Indonesia ya. Yang punya produk performa bisa silakan dicari aja. Ya ini sistem paling simple paket. Kalau misalnya nanti pengen nanya harganya bisa langsung di chat aja. Boleh. Chat aja di kolom komentar gitu. Ini satu paket berapa sih gitu ya. Terus misalnya mau cari dealer mana di Indonesia, ada penonton ada di daerah mana nih gitu loh, Jawa Timur, Jawa Tengah atau di Kalimantan, di Sumatera. Tanya aja. Jadi kita bisa bantu juga dealer performa di Indonesia itu siapa aja gitu. Yang rekomend siapa aja gitu. Kita juga bisa kasih. Kalau kita kan posisinya di Jakarta. Nah, untuk pemasangan gampang sekali kalau misalnya kayak gini, satu paket speaker two way di bagian depan, tinggal cari posisi tweeternya apakah bisa OEM atau enggak. Terus cari kabel plug and play-nya sesuai dengan tipe mobil ya. Semua rata-rata sudah ada. Apalagi kita di AutoFit Perfect sudah lengkap ya, hampir semuanya mobil ada ya. Terus tambah lagi peredam untuk di bagian pintu biar bassnya lebih bagus ya. Karena ini udah glass fiber cone, biasanya bassnya memang lumayan galak. Terus ditambah lagi speaker belakang biar penumpang belakang nggak kesepian juga ya. Tambah lagi subwoofer buat bassnya biar bagus gitu. Dan ini juga bisa dipasang di mobil apapun juga Pak Edi ya, bensin, EV dan hybrid juga ya. Kalau untuk mobil apapun tergantung posisi speaker dan ukuran speaker ya. Kalau misalnya bawaan mobilnya kayak LC70 nggak bisa karena memang ukuran speakernya cuma 4 inch ya. Memang sesuatu yang model mobil retro gitu, memang speakernya kecil-kecil kayak zaman dulu gitu. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang sekarang rata-rata mobil EV atau mobil yang ICE atau yang hybrid semuanya udah 6,5 ya, 6,5 inch. Twitternya bisa 20-40 mili ya, jadi gampang gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal AutoFit Perfect dan OEM Look pada dashboard yang dibuka tuh lalu ditutup lagi tetap terlihat original tuh, kenapa instalasi serapi ini tuh justru lebih yang mungkin banyak dicari oleh owner-owner mobil EV Pak Edi? Karena memang nggak mau terlalu rame kali ya, nggak mau terlalu rame. Karena udah simple kali ya interiornya. Interiornya sudah bagus, rapi, terus nggak mau terlalu banyak kelihatan speaker lah ya. Kecuali memang mobil-mobil kompetisi ya, lain lagi urusannya. Dan itu ada plus minusnya ya. Kalau misalnya mau OEM ya kita bisa pasang OEM. Kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi ya kita harus bikin sistem yang memang lebih ekstrim di sana. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk sistem yang memang bisa dipakai buat kompetisi ya. Dan di Cartens itu kita bisa lakukan ya. Yang penting konsultasi bareng kita biar kita bisa nyambung gitu ya, keinginannya seperti apa. Gitu. Nah ini kan sudah termasuk salah satu line up dari performa ya Pak Edi ya. Nah ini kalau ada orang yang memang pengen mau konsultasi Pak Edi untuk line up dari performa, mungkin mau nyari performa yang mungkin tipe lainnya ya kan, itu bisa langsung ke performa atau memang ada dealer-dealer Autores yang sudah bersama dengan performa Pak Edi? Silakan chat aja ya, terutama untuk di channel YouTube kita bisa langsung bantu juga ya. Kita bisa bantu juga teman-teman yang nonton misalnya ingin rekomendasikan distributor bukan distributor, dealer mana yang
punya produk ini ya di daerah-daerah Indonesia, kita bisa bantu. Nanti kita hubungkan juga dengan distributornya langsung ya. Nanti biar bisa langsung diarahkan ke workshop terdekat gitu. Jadi memang itu produk-produk ini bisa dapetin seluruh Indonesia, tapi kita harus rekomend dulu mana yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Karena untuk audio itu bukan hanya membeli produk ya. Kalau untuk beli produk tinggal di online aja, ketik performa pasti ada ya. Pasti ada. Pasti ada di semua Tokopedia kita juga ada, semuanya ada. Tinggal di online. Tapi masalahnya kan balik lagi, workshopnya masang bisa apa enggak gitu ya. Betul. Jangan kita beli audio terus masang di toko AC gitu. Jadi bingung juga gitu ya. Bukan jadi suara malah jadi dingin gitu ya. Memang harus sesuatu yang memang pilih workshop. Di Indonesia banyak sekali sih workshop ya yang rekomen ya. Terus bisa didatengin juga, bisa di konsultasikan kira-kira mau dipasang seperti apa. Nah terakhir nih Pak Edi, ada subwoofer aktif nih Pak Edi. Nah kebanyakan juga orang mau simple tuh banyak yang pasang dengan subwoofer aktif nih Pak Edi seperti ini. Nah untuk dari subwoofer dari Performa ini seperti apa Pak Edi? Yang Pro 9 ini kalau misalnya kita lihat drivernya ya, ini ukuran kecil ya, hampir 6,5 inch ya. Di pasaran ini banyak, ada yang 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai setipis segini juga ada ya, sampai macam-macam. Nah untuk yang aktif ini dia sudah built-in antara amplifier mononya sama subwoofernya, jadi memang compact ya. Jadi dari DSP langsung colok RCA ini, tapi dia harus tarik kabel ya. Tarik kabel, terus ini langsung bunyi bass ya gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kecil sekali. Mau pakai satu atau mau pakai 2 biji bisa ya, kiri kanan biar dual sub. Bisa dua. Bisa. Mau 4 juga bisa ya. Dual sub bisa di bawah jok, jadi enak buat dipakai gitu. Ya. Berarti artinya subwoofer aktif seperti dari Performa ini memang sudah cukup untuk mengisi suara bass pada sistem audio di mobil ya Pak Edi? Pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Nah untuk produk-produk sub ini memang harus diperhatikan ya. Kelemahan dari subwoofer aktif biasanya bassnya ada limitasi untuk powernya ya. Terus juga suara bassnya juga akan berbeda dengan subwoofer pasif. Ya, subwoofer pasif akan lebih bagus, lebih kenceng, lebih low lagi bassnya, lebih bulat bassnya ya. Nah untuk subwoofer aktif ini pasti ada limitasinya, tapi tergantung settingnya juga. Bagaimana nanti penempatannya juga ya, karena memang kalau untuk penempatan yang banyak saya sering ditemukan di pasaran ada kesalahannya satu ya, subwoofer ini tak cuma ditaruh di bawah jok tapi tidak di bracket. Ya, tidak di bracket. Nah subwoofer ini kalau tidak di bracket bassnya pasti akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pasang subwoofer di bawah jok, subwoofer aktif gua kok bassnya kok geter-geter ya, nggak bulat bassnya ya, coba dicek dulu pemasangannya bener apa enggak ya. Ini harus di bracket biar kenceng ya, biar rigid. Pada saat dia berbunyi dia tidak ada geter. Gitu. Jadi memang harus ada tekniknya untuk mendapatkan hasil suara yang bagus. Jadi bisa berubah suaranya seperti itu Pak Edi ya. Wow. Nah kalau dari Pak Edi sendiri nih Pak Edi, kita agak belok sedikit nih. Sebagai Pak Edi kan juga menjuri juga ya Pak Edi, jadi judges juga. Nah sebagai juri sound quality itu internasional, bahkan di EMA, IASKA, USACI juga Pak Edi ya, dan organisasi lainnya. Definisi yang audio yang excellent tuh menurut Pak Edi tuh apa tuh Pak Edi? Apakah yang memang yang Pak Edi dengar tapi orang awam mungkin tuh nggak sadar tuh? Ini bisa jadi tips juga untuk para pemula juga nih Pak Edi. Kalau misalnya kita di mobil-mobil kompetisi itu yang menarik adalah bagaimana meramunya ya, meraciknya, bagaimana installer bisa meracik sistem audionya itu. Yang paling bagus itu adalah kalau misalnya mobil itu sudah kita dengarkan, itu begitu masuk kita bisa merasakan wah ini mobil udah audio itu udah nggak ada boundariesnya. Ini udah kita bukan mendengarkan kayak di dalam mobil gitu. Begitu kita masuk ke dalam mobil, wow, this is amazing because panggungnya bisa lebar, bass balance-nya juga bagus, vokalnya jelas, teksturnya oke. Terus detailnya juga mewah gitu ya. Nah itu memang mobil-mobil kompetisi yang dibangun memang dengan bagus gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Pak Edi nih, untuk yang masih ragu antara udahlah factory aja atau mungkin mulai upgrade aja, hidup cuman sekali gitu kan. Nah Pak Edi ada nggak tuh kata-kata khusus untuk yang punya masih ragu-ragu seperti itu Pak Edi? Kalau di kita rata-rata klien kita selalu ngomong OEM stock is not good gitu ya. Jadi dalam artian memang stok itu nggak akan itu secara bukan hanya di audio ya, di modifikasi di engine dan lain-lain, di pelek dan lain-lain, memang stoknya ya
Ya udah gitu ya, standar banget gitu termasuk audio. Ya. Nah, memang kalau misalnya untuk balik lagi lah ya ke pemilik mobilnya mau di-upgrade apa enggak gitu ya. Saya udah cukup nih sama suara yang agak bendem-bendem gitu ya, yang jelek-jelek gitu, yang kotor-kotor gitu, ya udah nggak usah diganti ya. Tapi kalau misalnya kita ganti jauh lebih bagus gitu, akan jauh lebih bagus. Jadi memang di customer kita banyak banget yang customer yang sudah bertahun-tahun repeat ganti lagi, selalu mereka ngomong, aduh kuping saya kalau udah ganti audio begitu beli mobil baru dengan standar pasti pengen balik lagi gitu ya, karena memang audio itu se-adiktif itu ya, biar mendapatkan hasil suara yang lebih bagus dan pada saat dipakai enjoy gitu. Ya gitu. Nah Pak Edi, ini ada pertanyaan titipan dari tim kita nih Pak Edi. Setelah 24 tahun di industri ini ya Pak Edi, ribuan mobil yang sudah lewat workshop dan ratusan klien puas gitu ya Pak Edi, apa sih yang masih bikin Pak Edi tuh excited setiap pagi datang ke Kartans Audio Jakarta gitu, kerja lagi gitu? Kita memang udah passion di sini ya, jadi memang sesuatu yang bagi saya mobil itu kan berganti-ganti terus ya, walaupun speaker ya ukurannya begini-begini terus ya, belum ada ukuran speaker yang agak oval apa heksagonal atau sesuatu yang aneh segitiga gitu ya, enggak. Jadi memang speakernya teknologi seperti itu aja, tapi teknologi DSP, player, terus mobil EV ya, sesuatu yang baru. Kita memang passion untuk misalnya ini ada mobil baru nih, gimana caranya kita bikin bagus gitu ya. Terus customer selalu misalnya exciting kalau misalnya gue beli mobil baru nih gitu, nanti tolong liatin interior gimana, kita mau desain sistem seperti apa. Memang itu yang menjadi sesuatu yang menarik, apalagi kalau misalnya sudah jadi hasilnya bagus, mewah, terus customer juga seneng hasilnya gitu. Memang sesuatu yang memang harus di-appreciate gitu. Seperti itu Kak Teres ya, artinya juga performa moodnya juga setiap hari harus tetap dijaga juga Pak Edi ya. Gitu. Dan itu Kak Teres, terima kasih untuk podcast hari ini. Kita udah ngomongin soal performa yang memang ini adalah brand lokal yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan juga Pak Edi ya. Kalau mau upgrade sistem audio yang mungkin baru mau mulai atau bahkan mau coba brand dari performa ini, silahkan banget. Dan ini brandnya juga sudah ada di seluruh Indonesia juga Pak Edi. Ya, dan ini bukan produk brand baru ya. Jadi memang ini brand ini sudah saya kenal dari sejak 2005 memang udah 20 tahun lebih. Apalagi udah sepak terjangnya juga udah lama banget. Lama banget. Iya, dan terasa juga pasti terpercaya. Jadi seperti kata Pak Edi tadi bilang, jangan pilih brand-brand yang plesetan nama ya. Itu harus selalu diingat karena mungkin memang ya begitulah Pak Edi ya. Untuk di market banyak sekali kok produk-produk ya, tapi memang pilih aja. Memang kita harus lihat track record produknya, track record tokonya, track record distributornya. Jangan sampai nanti nyesel beli. Aduh, begitu saya beli ini nggak ada after salesnya, nggak ada supportnya dari technicalnya. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan nanti pembeli baru itu jadi kecewa dan tidak main audio lagi. Kita juga nggak mau seperti itu. Iya betul, maka dari itu pilih produk yang memang sudah terasa seperti performa yang memang sudah berpengalaman selama dari 2005-2006 ya Pak Edi ya. Kita udah kenal merek ini udah dari 2005. Pak Edi, terima kasih sudah mau bahas produk dari performa dan sudah ngobrol bareng kita di sini. Dan Kartens yang sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita Kartens Audio Jakarta. Dan kalau mau tanya-tanya soal sistem audio dan tentang performa, bisa langsung komen atau chat kita di DM Instagram juga boleh banget. Dan Pak Edi, terima kasih sekali lagi. Dan Kartens, selamat menonton video-video kita yang selanjutnya di channel YouTube kita Kartens Audio Jakarta. Bye bye.